pada kesempatan hari ini kan SDN Gelang Kulon 4 telah melepas siswa-siswi kelas 6 Pak. Dan kondisi pandemik ini kan juga ada kesulitan untuk pembelajaran. Nah, metode apa yang Bapak terapkan sebagai kepala sekolah Gelang Kulon 4 sehingga pada kesempatan hari ini dengan lancar bisa menyelesaikan program pembelajaran ini Pak? Begini Bapak, saya sebagai kepala sekolah, walaupun saya di sini sifatnya PLT, namun demikian kami tidak membeda-bedakan antara yang definitif dan PLT. Kami tetap melaksanakan instruksi dari Dinas Pendidikan. Ketika pandemi berlangsung, kami melaksanakan pembelajaran daring, walaupun itu bisa dikatakan kurang efektif, namun demikian karena memang keadaan yang maksa, kita tetap melaksanakan pembelajaran dan hasilnya memang kurang maksimal, sehingga sekarang ini bisa dikatakan sudah memasuki era sesudah pandemik. Jadi kita mulai saat ini nanti kita akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, yaitu pembelajaran tatap muka atau luring, sehingga nanti pembelajaran di SDN 4 Gelang Kulon ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan adanya program P3K ini untuk guru-guru di SD Gelang 4 sudah lengkap Pak ya? Dengan adanya program P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, ini untuk tenaga kependidikan di SDN 4 Gelang Kulon ini sudah lengkap, mulai dari guru kelas 1 sampai 6, kemudian ada guru olahraga yaitu PJOK, juga ada guru PAI yaitu PAI dan juga PAB, bahkan untuk pendidikan agama Buddha gurunya sudah negeri dan sudah sangat senior, sehingga nanti kedepannya diharapkan kegiatan pembelajaran di SDN 4 Gelang Kulon ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu saja harapannya bisa meraih prestasi seperti yang kita idam-idamkan bersama. Baik. Yang terakhir Pak, dengan adanya kondisi saat ini kan SD Gelang Kulon 4 ini khususnya untuk fasilitas pembelajaran kan juga masih perlu perbaikan. Harapan Bapak sebagai tenaga pengajar sekaligus kepala sekolah apa Pak? Ya, tentu saja dengan kondisi fisik atau kondisi bangunan yang istilahnya bisa dikatakan ruang kelas kita rusak, bisa dikatakan rusak berat karena sudah beberapa tahun tidak berani menempati, sehingga anak-anak sementara ini yang 3 kelas itu ditempatkan di sekolah minggu di bawah. Ya, tentu saja kami berharap ya, dari pihak pemerintah bisa memfasilitasi atau memberikan istilahnya bantuan, sehingga nanti harapannya ke depan untuk gedung yang rusak itu bisa segera diperbaiki, sehingga nanti anak-anak bisa belajar sebagaimana mestinya, belajar di sekolah dengan aman, kondusif, nyaman, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama nanti bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon COVID-19 sudah berakhir, akan tetapi tingkat satuan pendidikan sekolah dasar SDN 4 Gelang Kulon masih prihatin akan rusaknya gedung sekolah, yang menimbulkan dampak tidak maksimal dalam proses belajar mengajar, karena tidak aman dan dihantui kekhawatiran akan robohnya atap sekolah. Dan untuk sementara ini yang 3 kelas untuk proses belajar mengajar menumpang di gedung sekolah minggu, namun demikian berkat semangat para guru dan siswa-siswi dalam belajar dan mengajar di sekolah ini, pada tahun ajaran 2021-2022 sudah berhasil dengan baik melaksanakan program belajar dan mengajar sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, melaksanakan pelepasan atau meluluskan sebanyak 9 anak didik, yang berhasil dalam proses mengikuti pendidikan dan pembelajaran,
siswa-siswi kelas 6-nya berhasil mengikuti ujian akhir dan mendapatkan nilai yang baik secara umum serta dinyatakan lulus, sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar, yang mendasari proses pendidikan anak-anak untuk bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Dalam hal ini kita semua berharap dalam memberikan fasilitas yang aman terhadap generasi bangsa. Kondisi sekolah SDN 4 Gelangkulon mudah-mudahan cepat mendapatkan perhatian pemerintah dan pihak terkait, cepat diperbaiki sehingga para tenaga pengajar dan anak didik bisa merasakan suasana aman dan nyaman dalam proses belajar dan mengajar. 3. Ananda Wahyu Prabowo, Ponorogo, 27 Juli 2009, putra dari Bapak Suyono. Wisudawan 4, Ananda Deindra dari Bapak Kakumi. Wisudawan 7, Ananda Irawati Manik, putri dari Bapak Almade. Dalam pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN 4 Gelangkulon ini dihadiri PLT Kepala Sekolah SDN 4 Gelangkulon Sukarni SPD, Kepala Desa Gelangkulon, Bapak Ibu Guru SDN Gelangkulon, Bapak Ibu Komite, tokoh masyarakat, anak didik dan guru TK Dharma Wanita Sodong Gelangkulon dan semua wali murid kelas 6, sebagai ungkapan rasa syukur dan bangganya PLT Kepala Sekolah SDN 4 Gelangkulon, sehabis memberikan sambutan dan pengarahan kepada siswa-siswi kelas 6 yang sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 4 Gelangkulon, PLT Kepala Sekolah juga menyerahkan hadiah 3 anak yang memiliki nilai mata pelajaran di atas rata-rata, sebagai support supaya lebih semangat dalam melanjutkan jenjang pendidikan lanjutan yang lebih tinggi. Sekilas melihat ke belakang tentang sejarah berdirinya SDN 4 Gelangkulon, sekitar tahun 1970 sampai dengan 1981 anak-anak usia sekolah dasar Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, yang masa itu bisa mendapatkan pendidikan dasarnya belajar di SDN Pagerukir yang sekarang adalah SDN 1 Pagerukir, jika ditempuh dari Dusun Sodong dengan berjalan kaki memerlukan waktu kurang lebih 30 menit, di era itu hanya jalan setapak yang menghubungkan Desa Pagerukir dengan Dusun Sodong, itu pun jika musim penghujan anak-anak harus menghadapi hujan dan menyeberangi sungai kalau banjir dan arusnya sangat deras. Kemudian pada tahun 1981 pada waktu itu era Presiden Soeharto yang memberikan instruksi atau impres bahwa harus didirikan impres di desa-desa pelosok termasuk di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon, maka pada tahun 1981 mulai dibangun SDN kecil 4 Gelangkulon. Melalui perjuangan yang sangat berat warga masyarakat Dukuh Sodong bahu-membahu bergotong royong, yang saat itu pengangkutan semua material dengan ditempuh dengan jalan kaki dan dipikul dari Desa Pagerukir karena tidak ada akses jalan yang bisa dilalui, selama hampir 1 tahun akhirnya pembangunan SDN kecil 4 Gelangkulon selesai dibangun, dan pada tahun 1982 anak-anak Dukuh Sodong Desa Gelangkulon yang bersekolah di SDN Pagerukir dari kelas 1 sampai kelas 6 dipindahkan dan bisa sekolah di dusun sendiri. Mulai dari tahun 1982 itulah anak-anak Dukuh Sodong bisa mengenyam pendidikan dasarnya di dusun sendiri sampai saat ini. Dalam kesempatan ini pula untuk memeriahkan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 4 Gelangkulon, ditampilkan seni budaya anak-anak didik SDN 4 Gelangkulon dan TK Dharma Wanita Sodong diantaranya tari ganong, tari cubla-cubla suweng, tari seponggok dan lain-lain. Tidak ketinggalan pula bapak-bapak komite dan ibu bapak guru juga ikut bernyanyi sebagai rasa sukacita dan semangat atas keberhasilan anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya, dan sebagai bukti bahwa antara sekolah, komite, masyarakat sekitar telah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga setiap kegiatan bisa berjalan baik. Sementara dalam wawancara Kepala Desa Gelangkulon melalui pemerintah desa, akan berusaha mengupayakan kemajuan pendidikan khususnya SDN 4 Gelangkulon. Pada kesempatan ini kan sebagai kepala desa diundang dan menyaksikan pelepasan siswa kelas 6. Bagaimana kesannya untuk pertama kali melihat kondisi yang sekarang ini? Terima kasih Pak Panji, sangat
sangat terkesan sekali dengan adanya kegiatan Desember ini, yang mana perpisahan di SD 4 Bilangkulon walaupun saat ini hanya meluluskan 9 siswa, tapi saya nyatakan baik sekali dengan pemerintah sana, kekompakannya, semua itu tidak lain berkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat Desa Bilangkulon, masyarakat warga Sodel yang sudah bersinergi dengan Terus pesannya untuk anak-anak kelas 6 gimana? ya, saya tadi di saat menyampaikan, saya tetap memberi pesan kepada mereka yang namanya lulus sekolah SD tidak hanya sampai di sini seyogyanya, dan itu harus karena itu juga mendapatkan program dari pemerintah. Kalau sekolah SD setelah tamat akan harus sekolah di jenjang atas. Terus sebagai kepala desa dan mewakili pemerintah desa, upaya untuk lebih memajukan SD Bilangkulon ini apa aja nih? Jadi tadi saya memang sudah menyampaikan kepada undangan, terutama undangan sebagai tokoh masyarakat lingkungan SD 4 sini, harus ada sinergi kerjasama bagus antara masyarakat dan Bapak Ibu guru, supaya gimana di SD 4 Bilangkulon 4 ini akan menjadi lebih nyaman, lebih enjoy, lebih suka, menjadi support untuk siswa-siswi supaya ada dorongan akan lebih suka kalau sekolah. Terima kasihku, nyatakan diriku, kadang buatku marah, segala kau berikan. SDN 4 Bilangkulon walaupun merupakan SDN kecil dan berada di pelosok dusun, kualitas anak-anak didiknya tidak kalah dengan SDN induk, dan sering menjadi juara dalam berbagai lomba, baik akademik, budaya dan olahraga. Dari SDN kecil inilah sudah banyak mencetak generasi penerus bangsa yang bisa lulus perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan menjadi manusia yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.